Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH Worship from Home setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, haleluya, apa kabar semuanya? Oke, ini kita sudah di bulan yang kesekian untuk menghadapi pandemi yang saat ini sedang terjadi, namun puji Tuhan kalau kita dengar kabar yang sedang beredar, semuanya sekarang sedang mengalami penurunan kasus. Jadi kita sama-sama berdoa aja supaya semuanya ini bisa cepat selesai, supaya kita cepat sama-sama bisa beribadah lagi bareng, kita bisa bersekutu bareng, kita bisa benar-benar ngumpul, bukan lewat media online tapi benar-benar bisa ngumpul secara offline, oke? Ya, seperti biasa kita akan mulai ibadah kita pada hari ini sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih atas segalanya yang terbaik, yang nyata Tuhan yang kau berikan kepada kami Bapa. Satu hari Minggu lagi Tuhan kau izinkan kepada kami Bapa untuk kami dapat ya Tuhan bersekutu, untuk kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun ya Bapa kami hanya bisa bertemu, hanya sebatas daring, hanya sebatas lewat media YouTube Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan, namun kami percaya Bapa bahwa semangat kami Tuhan tidak terputus satu sama lainnya Tuhan, bahwa kami tetap berjalin di dalam kasih-Mu Yesus ya Bapa. Serta pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu Tuhan agar dapat menjadi suatu pujian dan penyembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam Tuhan segala syukur Tuhan, haleluya, amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam
dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dan semuanya katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku Tuhan berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yes, Lord. Terima kasih. Here I am, worshiping with my soul, and my heart rejoices in you. 'Cause you are my God, my Savior, the tower of strength of my day. All the things I can do, it's all because of you. That's none of me, it's all of you. So here I am, worshiping you. You are my God, you are my light. Shine on me bright so I can see your way. Teach me, oh God, to rest myself in you. Lead me
till I find my way home to you. Here I am, worshiping with my soul, and my heart rejoices in you. 'Cause you are my God, my shelter, tower of strength all my day. All the things I can do, it's all because of you. There's none of me, it's all of you. So here I am, worshiping you. You are my God, you are my light. Shine on me bright so I can see your way. Teach me, oh God, to rest myself in you. Lead me on. You are my God, you are my light. Shine on me bright so I can see your way. Teach me, oh God, to rest myself in you. Lead me on. You are my God, you are my light. Shine on me bright so I can see your way. Teach me, oh God, to rest myself in you. Lead me on. You are my God, you are my light. Shine on me bright so I can see your way. Teach me, oh God, to rest myself in you. Lead me on, 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 till I find my way home to you. Home to you, oh God. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah. We worship you, oh God. And I worship you, oh Lord. Receive you, my Lord, you are the light, the one, the true God, becoming home to you. Oh, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, and I worship you, oh God.
Raja kami Yesus Tuhan. Tiada nama lain, tiada nama lain yang seperti-Mu Tuhan, yang seperti-Mu Bapa Tuhan. Oh, haleluya Bapa Tuhan, haleluya Bapa Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami muliakan Engkau, satu-satunya Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh Tuhan, segala puji Tuhan, segala puji Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I'll feel your power in you. Nothing compared to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Aku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul Tuhan pada sore hari ini Tuhan, untuk beribadah bersama Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati, Engkau sertai Tuhan, untuk sharing pada sore hari ini Tuhan. Biar Engkau berikan fokus-Mu Tuhan, Engkau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau berikan malaikat-Mu Tuhan, untuk menjaga kami Tuhan satu persatu Tuhan yang berada di rumah Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang akan membicarakan tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan tuntunan-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, Roh Kudus kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Hey, shalom. Ya, kita ketemu lagi ya di ibadah online KGC ya. Hari ini 7 Juni ya 2020. Oke. Hari ini saya mau sharing tentang satu hal ya, yang saya sendiri jujur sebenarnya juga baru dapat akhir-akhir ini ya. Jadi bukan suatu hal yang lama sudah saya pelajari, tapi suatu hal yang baru, dan saya mau share ini juga kepada teman-teman semua ya. Nah, judulnya itu adalah rencana Tuhan ya. Mari kita baca ayatnya di Yesaya 55 ayat 7 sampai 9 ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oke. Inti dari ayat ini memang tentang yaitu rancangan, tentang jalannya Tuhan. Ya, bagaimana perbedaan antara rancangan dan rencana kita sebagai manusia dibandingkan dengan milik Allah. Ya kan? Kita diciptakan Tuhan ya, dari awal itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Ya kan? Sebelum kita lahir juga dalam rencana Tuhan, ya kan? Sampai kita lahir di keluarga seperti apa, punya mama papa seperti apa, punya saudara seperti apa, punya rumah seperti apa, ya kan, punya keuangan seperti apa, punya pendidikan seperti apa, semua sudah dalam rencana Tuhan, gitu, ya kan. Dan kalau kita berpikir jauh, ya kan, itu kok rasanya nggak mungkin ya sebenarnya, gitu loh. Kok semua seperti rasa kebetulan? Enggak. Semua nggak rasa kebetulan, semua ada maksud tujuan Tuhan, ya kan? Kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Anda di rumah yang dilahirkan seperti ini, ya kan? Atau Anda yang punya mama papa seperti ini, ya kan? Kenapa kok sekolahnya di sekolah ini, ya kan? Semua itu sudah dirancang Tuhan, ya kan? Nah, tapi seringkali kita ini tidak menerima, ya, tidak menerima dengan kondisi itu, ya kan. Kita seringkali komplain ke Tuhan, Tuhan, kenapa aku hidup di keluarga seperti ini Tuhan? Tuhan, kenapa ekonomiku seperti ini Tuhan? Tuhan, kenapa aku punya saudara seperti ini? Kita seringkali kadang dalam tanda kutip tuh egois, ya kan. Kita sering egois yang selalu berdoa itu tentang aku dan aku, ya kan. Dan itu sering kali terjadi ya, nggak hanya saya, tapi kalian juga pasti, ya kan. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan. Nah, ini dia. Hidup kita ini
sebenarnya milik kita atau milik Tuhan sih? Kok kita ini komplain aja, gitu loh, komplain aja, gak terima aja, ya kan? Ayo, ya atau ya, ayo, pasti ya kan? Gak hanya Anda, saya juga kadang masih seperti itu, ya kan? Tapi saya disadarkan, ya kan, tentang hal ini, ya. Jawabannya adalah di Galatia 2 ayat 20, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita baca, kita perhatikan lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, ya kan? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging itu ini loh, badan kita, tubuh kita, ya, bukan daging ayam, daging sapi, bukan, ya. Adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Anak Allah itu siapa? Tuhan Yesus, ya, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, ya kan? Nah, berarti yang punya hidup kita tuh siapa? Kita atau Tuhan? Jawabannya adalah benar sekali, Tuhan. Tuhan yang punya hidup kita. Dia yang sudah tebus dosa kita, ya kan? Yang dari nggak layak jadi layak, ya kan? Yang kita dibeli dengan harga yang mahal, ya. Dan itu semua udah jadi milik Tuhan. Hidup kita ini udah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri lagi, ya. Itu milik Tuhan. Oke? Dan bahkan nih, ya, Tuhan Yesus aja, ya, kita buka ayatnya, ya, di Matius 26 ayat 39, ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus berdoa, ya. Tuhan Yesus berdoa dan dia berbicara kepada siapa? Kepada Bapa, pada Allah, ya. Dalam dirinya ada dua, yaitu dirinya sebagai manusia dan dirinya sebagai Tuhan, ya. Sebagai dirinya manusia, dia berkata apa? Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, ya kan? Ini dirinya sebagai manusia yang mengatakan. Tapi berikutnya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, Tuhan aja bisa berkata seperti itu loh. Bukannya kita membandingkan dengan diri Tuhan, ya, tapi kita perlu belajar ke sini, ya, bahwa Tuhan sendiri sadar. Dia tahu secara kedagingan, secara kemanusiaannya itu mengatakan, aku gak kuat, aku lelah dengan semua keadaan ini, aku sakit sampai hari ini. Tapi di dalam rohnya dia tahu bahwa yang punya kehidupannya dia bukan dia, tapi Allah. Oke. Terus ceng-ceng. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Karena saya sendiri pun sebelum menemukan ini, saya merasa kayak saya ya yang penting hidup ngikut Tuhan, gitu loh. Ngikut Tuhan campur keinginan saya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita jalani lama. Kenapa? Karena itu pasti ada pertentangan, ya kan? Diri kita mau seperti apa, firman Tuhan seperti apa, ya kan? Pasti ada gesekan, nanti ada pertentangan.
pertentangannya bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya kan? Nah itu. Justru apa yang kita perlu lakukan untuk menghadapi semua rencana Tuhan. Terus bagaimana kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan kita sendiri pun bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Bukan rencanaku, tapi rencananya. Oke, ada 3 hal ya. Oke, kita buka dulu gordennya. Iya. Yang pertama ya, itu adalah hidup dalam kekudusan. Ya. Yang kedua, hidup dalam penyerahan total. Yang ketiga, hidup untuk kemuliaannya. Ya. Ini di sini ada 3 hal, kita akan bahas satu persatu. Ya. Kita mulai dari yang pertama, hidup dalam kekudusan. Oke, kita baca di 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oke, nah kita di sini bisa melihat ya bahwa di dalam rumah ya tidak hanya terdapat perabot dari emas dan perak, ya, tapi ada juga yang dari kayu dan tanah, ya kan? Nah, jika seorang ya dikatakan di sini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak ya untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, tuannya di sini adalah siapa? Yes, Tuhan Yesus, ya Allah. Perabot itu siapa? Kita. Kita ini alatnya Tuhan, gitu loh. Kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, ya, kita tidak akan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi maksud yang mulia, ya kan? Ya toh. Kalau kita menguduskan diri kita, ya, kita akan dipakai untuk maksud yang mulia, ya. Nih ya, dipandang layak, loh. Berarti Tuhan itu menilai. Kalau Anda dan saya mau ada di dalam rencananya Tuhan, kita perlu jaga kekudusan. Kekudusan itu bukan berarti kita tidak berpikiran kotor, tidak menonton hal yang kotor. Tidak hanya sebatas itu ya, gitu. Jadi kekudusan di sini itu berbicara bahwa kita hidup apakah sudah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Nah, itu kekudusan. Ya. Gitu. Jadi kalau kita hidup masih asal-asalan, ya kan? Hidup tidak ada sukacita, ya kan? Hidup masih sekolah pun asal-asalan juga, ya kan? Itu berarti hidup kita belum kudus. Ya kan, memang sulit sekali ya. Bagi saya pun sendiri itu hal yang sulit, ya, bukan hal yang mudah, ya kan, untuk bisa menjadi kudus, ya kan. Tapi yuk kita sama-sama menjaga kekudusan kita supaya apa? Supaya kita bisa dipakai Tuhan di dalam rencananya. Oke? Nah, yang kedua yaitu hidup dalam penyerahan total. Nah, kita baca di Markus 8 ayat 34. Ya, 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Oke, ini
salah satu ayat yang terkenal ya, gitu. Dan ini banyak gitu lah ya, banyak sekali sering dipakai gitu. Nah, tapi saya mau berbicara bahwa saat kita mau mengikut Tuhan, saat kita mau ada dalam rencana Tuhan, saat kita mau ada dalam rencananya Tuhan, kita perlu apa? Harus menyangkal diri, ya kan? Harus apa? Harus memikul salibnya dan mengikut aku, ya kan? Menyangkal dan memikul, ya kan? Ini bukan suatu yang mudah, ya kan? Ini ada proses yang perlu kita lakukan, ya kan? Ada sebuah effort lebih, ya kan? Tidak hanya sekedar apa ya namanya? Kita bangun tidur, mandi, makan, semua udah disiapin, ya kan? Kita nggak perlu mikirin uang, no, nggak gitu, ya kan? Ini butuh effort lebih. Kita perlu mikirkan, Tuhan, apakah aku sudah hidup benar hari ini? Kan, Tuhan, aduh, aku merasa bersalah, Tuhan. Kita perlu cross check terus, dan ini perlu menjadi gaya hidup kita, ya. Saya yakin dan percaya semuanya pasti mau ngikut Tuhan. Amin, amin. Ya, jadi tidak ada yang mau ngikut Tuhan, semua mau ikut Tuhan, ya kan? Nah, jadi kita harus menyangkal diri kita dan memikul salibnya, ya kan? Di sini bercerita tentang proses tadi, ya kan? Proses ini lebih kepada kedagingan kita dan keduniawian kita, ya. Itu perlu kita hancurkan, ya. Kita perlu lepaskan semuanya itu, ya. Apalagi jika kita masih ada berhala atau kita punya tentang kecanduan, ya kan? Atau kita punya pola pikir yang salah, kita punya cara pandang yang salah. Nah, itu kita perlu perbaiki, ya. Panduan hidup kita, ya, itu adalah Alkitab, ya. Itu adalah buku kehidupan kita, ya kan? Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah mengikut aku. Nah, mengikut aku berarti apa? Ada yang memimpin. Kalau ada yang memimpin, berarti kita sebagai apa? Sebagai pengikut Kristus, ya kan? Sebagai muridnya Kristus. Berarti kalau dia yang mimpin, yang punya rancangan siapa? Pemimpinnya. Kita pengikut, sekedar mengikuti, ya kan? Kita sebagai murid mempelajari, ya kan? Ya, kalau kita mau hidup penyerahan secara total, kita perlu menyangkal diri, perlu mengikul salib, ya kan? Dan yang terakhir adalah mengikut Tuhan, ya. Oke. Poin yang ketiga yaitu hidup untuk kemuliaannya. Nah, kita baca sama-sama di Lukas 17 ayat 10. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Oke. Hidup untuk kemuliaannya. Kemuliaannya siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Ya, kemuliaan Allah. Ya kan? Nah, di sini ayatnya bercerita tentang hamba. Ya kan? Nah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, ya kan? Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kenapa di sini kok ceritanya kami adalah hamba yang tidak berguna? Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kenapa? Ini jadi pertanyaan saya juga loh, kenapa ya? Gitu loh. Jawabannya adalah karena semua kemuliaan itu untuk Tuhan. Kita di sini hanyalah alat. Kita dipakai Tuhan. Kemuliaannya bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ya kan, baik itu dari bangun tidur sampai kita mandi, sampai kita makan, sampai kita bekerja, kita sekolah, ya kan, kita dalam komunitas, kita dalam teman-teman, ya kan, terus kita dalam rumah, ya kan.
dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak butuh kemuliaan. Kemuliaan itu semua punya Tuhan. Ya, kita ini hanyalah hamba. Ya, kita ini sebenarnya awalnya yang tidak layak, dilayakkan Tuhan. Ya kan? Kita dibeli dengan harga yang mahal. Tuhan Yesus rela menyalibkan dirinya. Nah ini berarti kan kita dibeli dengan harga yang mahal, gitu loh. Ya kan? Dan bahkan kalau dibeli berarti namanya kita jadi hamba, ya kan? Gitu, ya kan? Ya, jadi kita perlu ingat bahwa semua kemuliaan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ya, semua kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau kita dipuji orang, hati-hati, jangan kita sombong, ya. Karena kalau kita sombong berarti merasa kemuliaan itu untuk kita. No, jangan ya. Jadi kita perlu cross check hati kita, ya, setiap hari. Oke, saya akan tutup dengan 4 tokoh ini, ya. Yang pertama, Yakub. Yakub ini keturunan dari Abraham, ya kan? Dan Abraham sendiri diberi janji oleh Tuhan bahwa keturunanmu akan sebanyak pasir di laut, bintang di langit, ya kan? Dan itu mulai dikabulkan prosesnya perlahan-lahan melalui Yakub, ya kan? Yakub diberi janji oleh Tuhan, ayo kamu pergi, ya kan? Aku akan menyertai kamu. Dan Yakub memilih untuk pergi, dia nurut, ya kan? Utuk, dia pergi dan akhirnya tinggal di situ, ya, di Mesir, ya kan? Kemudian kita lanjut kepada cerita Yusuf, ya kan? Yusuf itu ceritanya panjang sekali, ya. Kalau kita melihat dari awal, ya, sebelum dia mau diangkat, ya kan, jadi raja, dia dibuang, ya kan, sama saudara-saudaranya, ya kan. Nah, tapi entah kenapa pas sekali Yusuf itu ternyata dijual, ya kan. Setelah dijual, dia jadi pembantu di rumah Potifar, ya kan. Di rumah Potifar dia digoda oleh istrinya, ya kan. Tapi dia bilang tidak, ya kan. Karena dia menjaga kekudusan. Dia akhirnya jatuh ke dalam penjara. Penjaranya bukan penjara sipil, ya kan. Penjaranya adalah penjara untuk pejabat-pejabat negara. Nah, akhirnya dia bertemu dengan juru minum dan juru roti, ya kan. Nah di situ lambat laun cerita, akhirnya dia bisa ketemu dengan raja, ya kan. Dari situ dia diberi kesempatan, ya kan. Di saat itu juga dia melihat bahwa dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dan di situ dia juga ada pilihan, apakah dia mau memaafkan atau dia mau tetap sakit hati dan mau bunuh mereka, ya kan? Tapi dia tetap mau untuk memaafkan, ya kan. Singkat cerita, semua saudaranya akhirnya pindah ke Mesir, ya kan. Lanjut lagi pada Musa. Di zaman Musa itu Israel benar-benar ditekan, ya. Segala anak laki-laki itu dibunuh, hanya perempuan yang boleh hidup, ya. Tapi apa? Buktinya Musa lolos, ya kan. Lewat sungai, ya kan. Dia diambil, ya kan. Dia dibesarkan, ya kan. Dan dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan, ke negeri Kanaan. Kalau kita lihat dari 3 tokoh ini, ya, ini semua rencana Tuhan. Kalau kita manusia mau mengikuti rencana Tuhan, kita nggak sanggup, karena rencana Tuhan itu begitu besar, ya kan, begitu mulia, dan kita nggak akan sanggup bagaimana mengikuti rencana Tuhan.
Maka dari itu kita harus berserah, ya kan? Kita harus menjaga kekudusan tadi seperti Yusuf, ya kan? Terus Yusuf juga melepaskan maaf, ya, melepaskan pengampunan terhadap saudara-saudaranya, ya kan? Seperti Yakub berserah total. Tuhan suruh kamu berangkat, aku akan menyertai. Langsung berangkat. Seperti Musa sama, suruh pergi keluar. Semua diberikan jalan oleh Tuhan, ya kan? Semua ada jalannya, ya. Dan itu rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, yang keempat, Yunus. Yunus ini kita tahu sendiri, ya. Singkat cerita, dia itu menolak, ya, menolak untuk mengerjakan perintah Tuhan, ya. Padahal Tuhan sudah merancangkan bahwa ini harus terjadi. Akhirnya apa? Karena Yunus pergi, akhirnya singkat cerita dimakan oleh ikan besar, ya. Nah, di dalam perutnya Yunus akhirnya mau melakukan perintah Tuhan. Akhirnya dimuntahkan, ya kan, oleh ikan itu ke daratan. Singkat cerita, Yunus ke kota Niniwe, dia melakukan apa yang Tuhan mau, dan kota Niniwe ternyata bertobat. Akhirnya Tuhan gak jadi marah terhadap kota itu, ya kan? Nah, kita bisa pelajari bahwa saat kita dipakai oleh Tuhan, ya, saat kita sudah ada dalam rencananya, kita sudah dalam rancangannya, kita tidak bisa lari. Mau kemanapun lari, Tuhan akan mendatangi. Tuhan langsung akan menjemput. Oke, jadi kita sudah tahu nih, ya, dari 4 tokoh ini kita mempelajari banyak hal sebenarnya, ya kan? Ya, tentang 3 hal tadi, ya kan? Kita hidup dalam kekudusan, ya kan? Hidup berserah total, ya kan? Nah, itu kita perlu lakukan 3-tiganya, ya. Oke, ini aja sharing saya. Happy Sunday and God bless you. Kita angkat satu pujian, ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu, menepati janjimu. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa, Tuhan, untuk masing-masing, Tuhan, kami percaya, Tuhan,
bahwa semua kehidupan kami ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Semua hidup kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami mau minta ampun Tuhan, jika kami masih mengeluh Tuhan, terhadap semua yang sudah Kau sediakan Tuhan, semua yang sudah Kau rancangkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia terbatas Tuhan. Kami terkadang masih egois Tuhan, memikirkan tentang aku dan aku. Tapi biarlah hari ini Tuhan kami belajar Tuhan, bagaimana berserah di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami hidup kudus Tuhan, di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami mau hidup Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, biarlah kami belajar Tuhan untuk mengerti Tuhan apa yang Kau mau Tuhan. Kami mau belajar berserah Tuhan di dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.